kan ini murid apa? Saya tengok dulu tuh. Iya Bu, baik Bu. Komting ada ya, nomor Solihul ya? Ada Bu, nomor Solihul udah ada sama saya Bu. Oke, share ke Solihul juga ya. Oke ya, kita mulai kuliahnya ya. Saya lupa kemarin terakhir rupanya kemarin kita belum selesai. Saya lanjut yang kemarin sedikit ya. Main-main aja lah kalian, nggak apa-apa. Nanti kalau nilainya jelek, ya udah itu yang dapat ya, nggak ada naikkan nilai lagi. Oke ya, kemarin saya sudah masuk ke materi yang ini ya, batch continue ya. Selanjutnya itu tentang si data ekonomi. Ini masih yang kemarin ya, kita bahas sedikit, harusnya udah masuk materi baru ya. Nah, jadi untuk data ekonomi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk tugas rancangan, kalian namanya bukan tugas rancangan pabrik ya, tapi sudah rancangan pabrik ya. Kalau tugas rancangan pabrik itu nama untuk yang sebelumnya, untuk anak 2000 yang masih kurikulumnya masih kurikulum KKNI, kalian kan sudah berbeda. Makanya namanya sekarang udah rancangan pabrik, bukan tugas rancangan pabrik lagi. Ya, kalian tuh namanya sudah rancangan pabrik atau skripsi. Oke? Nah, jadi untuk data ekonomi, ya, ini juga adalah hal yang perlu kalian cari ya ketika kalian ingin membuat suatu perancangan. Karena kita kan tadi membahas basis perancangan. Ya, data ekonomi ini apa aja? Otomatis berkaitan dengan produk ataupun bahan baku kalian ya. Jadi apa saja kira-kira bahan baku yang akan kalian gunakan ya. Kemudian apa aja nanti produknya itu, misalnya kalau untuk produk kan nanti yield-nya itu dilihat murninya, tingkatnya kemurniannya bagaimana, apakah ada impuritisnya atau tidak ya. Itu kan pasti nanti berhubungan sama ekonomi juga ya. Nah, berkaitan dengan data ekonomi untuk bahan baku ya, untuk bahan baku itu yang pertama itu nanti terkait dengan informasi tentang harga bahan baku kalian ya. Jadi kalian itu nanti mau pakai bahan baku yang bagaimana, belikah atau diambil dari limbah kah ya. Kemudian transportasi ya, kalian kalau misalnya pilih bahan baku itu pasti kan nyari bahan baku yang jumlahnya melimpah ya. Makanya coba perhatikan rancangan pabrik yang udah pernah ada itu sebelum-sebelumnya, pasti mereka kebanyakan mendirikan pabrik itu di dekat sumber bahan baku. Kenapa? Karena dengan begitu mereka bisa mengurangi biaya transportasinya juga. Ya, jadi kalau misalnya kalian mendirikan pabrik di Sumatera, terus bahan baku kalian di Pulau Papua, ya kan, atau Kalimantan, Sulawesi, kan kejauhan tuh. Nah, jadi jarang sekali orang biasanya, makanya lihat aja lah, misalnya kayak Pertamina ya, saya ingat itu Pertamina kalau di Sumatera itu ada di Pangkalan Brandan sama di Pangkalan Susu. Di situ langsung mereka buat Pertaminanya. Kayak misalnya yang di Pangkalan Susu pas di pinggir pantai. Kenapa? Karena mereka mengebor untuk minyaknya itu deket situ gitu. Ya, itu misalnya kita bahas skala industri ya. Bagaimana dengan misalnya sawit? Kita kan mau buat pabrik kelapa sawit misalnya. Kebanyakan pasti mereka membangun pabrik itu di sekitaran kebun kelapa sawitnya gitu. Ya, kenapa? Untuk mengurangi biaya transportasi. Nah, kemudian biaya penyimpanan dari bahan baku ya, biasanya disimpan di silo atau di gudang penyimpanan bahan baku. Itu juga harus kalian pertimbangkan. Ya, berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk menyimpan bahan baku tadi. Oke? Nah, kemudian selain harga bahan baku juga harga produk. Jadi misalnya nih, kalian membuat suatu proses, kemudian menghasilkan produk, ya. Nah, produk itu kan ada dua jenis ya, ada produk samping, produk antara, atau produk utama, tiga ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak produk utamanya itu, atau produk sampingnya lah kita katakan dulu ya, berapa sih kemurniannya, yield-nya, gitu. Nah, kira-kira produk sampingnya itu perlu dimurnikan lagi nggak? Soalnya kan ada orang yang produk sampingnya itu dijual, ada yang di-recycle, ya kan? Ada yang itulah dia dijual atau di-recycle atau dibuang. Nah,
kadang orang mempertimbangkan kalau misalnya dia murnikan lagi, biaya dia untuk memurnikan itu lebih besar. Ya, jadi lebih banyak pasti mereka itu membuangnya gitu. Tapi enggak juga. Ada juga yang dia itu bisa di-recycle kembali. Ya, itu nanti masuk ke integrasi proses. Ya, kenapa? Karena dia masih bernilai, terus masih bisa di-recycle, ya udah dipakai lagi gitu. Ya. Nah, kemudian harga utilitas, ya. Ini juga penting kalian cari data-datanya atau informasinya, ya. Misalnya pakai Steam, ya kan, mau menggunakan Steamnya mau gimana, ya kan. Kemudian bahan bakar ini nanti perlu juga untuk misalnya sebagai bahan bakar di boiler, pakai batu bara kah, pakai minyak solar kah bahan bakarnya, tergantung kepada industrinya, ya. Kemudian tentukan batasan ketersediaannya, ya misalnya kayak bahan bakar, itu kan kayak misalnya kita pakai batu bara itu kan dia kalau misalnya untuk saat ini tuh masih ada ya, tapi ada saya pernah baca juga dulu kan dikatakan bahwa bahan bakar kita misalnya pakai batu bara suatu saat pasti akan habis gitu loh. Makanya kita selalu mencoba untuk menggunakan renewable energy, ya energi terbarukan. Memanfaatkan apa? Bioenergi, biomasa, itu kan bisa digunakan sebagai bahan bakar. Ya, memang untuk saat ini biomasa itu masih mahal ya, karena memang masih sulit ya, karena kan tingkat kemurniannya masih relatif banyak yang diperoleh itu rendah ya. 70% aja tuh sebenarnya udah lumayan gitu kan. Nah, tapi ke depannya pasti bakal ada yang dimanfaatkan atau dikembangkan lah untuk si renewable energy tadi. Nah, selanjutnya data ekonomi terkait berapa harga pembuangan limbah. Ya, kenapa? Semua proses pasti menghasilkan limbah. Gak ada proses yang saya rasa nggak menghasilkan limbah. Nah, balik lagi, limbahnya itu apa? Apakah limbahnya itu masih bernilai, bisa digunakan kembali gitu? Kita masak aja pasti kita ada limbah. Contoh, masak telur. Cangkang telur itu salah satunya limbah gitu loh. Itu kan limbah juga ya. Nah, tetapi itu bisa kita manfaatkan ya. Banyak penelitian-penelitian yang menggunakan kulit cangkang telur ayam itu misalnya sebagai pengisi atau nanti karena apa? Karena dia keras. Jadi bisa dipakai untuk kitosannya tinggi gitu. Ya. Jadi kalian harus bisa memperkirakan berapa biaya yang akan dihasilkan dari hasil limbah tadi. Ya, kalau misalnya limbahnya itu bentuknya yang sangat sulit untuk atau dibuang. Nah, itu biasanya yang agak susah ya. Makanya banyak orang kalau dia kategorinya udah limbah B3 itu dikasih ke pengumpul. Jadi bukan si industri itu yang mengolah, tapi dikasih ke pihak ketiga. Pihak ketiga itulah nanti yang akan mengolah limbah tersebut. Ya. Nah, kemudian data-data bahan baku dan penolong ya. Jadi terkait sifat fisikanya bagaimana, kimianya, kemudian apakah dia kategorinya B3 atau tidak, itu kalian harus sudah dapat data-datanya ya. Ini semua lah yang saya katakan tadi, kalau kalian masih ingat ya, saya nggak tahu nih kalian dengerin apa enggak. Basis perancangan ya, semua data-data yang penting, informasi-informasi yang ada itu harus sudah kalian kumpulkan ketika kalian ingin merancang suatu proses. Itulah yang kita namakan sebagai basis perancangan. Oke? Nah, saya rasa ini ya B3 ya, ini saya rasa pun pada udah tahu lah ya, apalagi yang asisten-asisten itu ya, B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Ya, sifatnya itu sangat berbahaya. Ya, simbol-simbolnya ini sering kita jumpai di lab ya. Ada yang mudah meledak, korosif, ya kan, ada yang reaktif, ada yang flammability-nya tinggi, kemudian ada yang beracun, ya. Nah, ini tadi ya klasifikasi B3 ya, itu ada yang tadi saya katakan, ada yang toxic, korosif, ya kan, flammable. Nih tadi udah. Nah, selanjutnya apa aja yang perlu lagi untuk di basis perancangan tadi selain data-data ekonomi, B3 dan yang di awal yang reaksi itu semua, data tempat dan lokasi pabrik, ya. Kalau kalian ingin mendirikan pabrik, ya, kalian harus tahu lokasinya itu mau di mana. Itulah makanya lokasi pabrik dan tempat ini adalah salah satu basis perancangan yang penting juga. Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, sebaiknya memilih lokasi yang di dekat dengan bahan baku. Ya, kenapa? Karena bahan baku ini kan
salah satu hal yang urgensinya paling tinggi ya. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu proses dengan kapasitas berapa ratus ribu ton atau berapa ribu ton per tahun, ya berarti kan bisa jadi ada yang prosesnya itu continue, nggak bisa berhenti. Nah, ketika suatu saat bahan kalian habis, nggak mungkin kan, kita berhenti dulu ya, shutdown dulu ya pabrik kita gitu, nggak mungkin. Karena kebanyakan orang, kalau dia udah shutdown pabrik itu, pasti dia rugi gitu loh. Ruginya ini dalam hal dia nggak mendapatkan apapun gitu, karena dia lagi tidak berproduksi, ya. Makanya kalau misalnya kebanyakan pabrik itu 1 tahun, kalaupun misalnya mereka shutdown, itu gara-gara mereka ingin pemeliharaan alat, ya. Jadi alat-alat itu kan harus ada yang diperiksa atau dibersihkan, ya, intens gitu kan. Nah itu pasti ada tuh, pada bulan berapa gitu, itu udah harus direncanain gitu. Biasanya seperti itu, ya. Kemudian pertimbangkan sebagai pertimbangan pertama adalah dengan kalau misalnya kita nggak ada dapat bahan baku, ya kita bisa mendapatkan bahan baku tadi itu dari proses lain, sehingga proses yang lain tadi itu dapat mensuplai bahan baku kita tadi gitu, ya. Kemudian pertimbangkan juga untuk proses pengiriman, yang kayak saya bilang tadi, transportasi, ya. Kalian itu ingin membuat pabrik ini, misalnya kelapa sawit gitu kan, transportasinya kalian tuh harus udah tahu produk kalian itu nanti diantar kemana gitu. Pasti udah ada pengumpulnya yang akan mengambil hasil dari pabrik kalian itu gitu. Ya. Kemudian fasilitas penyimpanan, ya ini tadi saya katakan biaya penyimpanan bahan baku, produk dan produk antara. Ya, jadi kalian harus bisa memperkirakan kira-kira berapa biaya penyimpanan yang akan kalian butuhkan untuk menyimpan bahan baku, produk ya, ataupun produk-produk samping ataupun antara yang akan kalian dapatkan dari proses kalian. Nah, selanjutnya adalah iklim. Ya, jadi data-data untuk terkait iklim itu juga sangat penting ya, karena ada beberapa kalian itu yang pakai misalnya suhunya itu harus rentan, misalnya nggak boleh yang terlalu dingin, terlalu tinggi gitu misalnya kan, atau misalnya arah angin. Makanya ini tergantung lagi kepada pabrik apa yang ingin kalian buat, ya. Nah, kemudian ini tadi ya sistem utilitas ya. Jadi di sini tipe-tipe utilitasnya apa yang mau kalian gunakan, alatnya apa, steamnya apa, boilernya apa, ya. Jadi kan harus sudah bisa memperkirakan sistem utilitas yang akan kalian gunakan dalam perancangan pabrik kalian. Ya, kemudian peraturan lingkungan, ya. Ini dia tadi berkaitan dengan apa? Limbah. Ya, jadi kan harus sudah tahu limbah yang kalian hasilkan itu kategorinya seperti apa. Ya, karena apa? Di peraturan lingkungan itu banyak dijelaskan, misalnya untuk limbah yang dihasilkan berupa cairan contoh yang paling ini aja deh, asap. Semua pabrik pasti punya cerobong asap ya, kalau misalnya kalian di Belawan pabrik-pabrik yang industri-industri seperti itu pasti punya cerobong asap. Nah, itu ada tuh peraturan lingkungannya. Berapa banyak sih asap yang jarak tingginya si cerobong itu dengan tingkat tercemarnya asap itu ada batas minimumnya berapa gitu. Nah, itu nanti bisa dihitung. Nah, berapa ppm minimal si manusia yang ada di sekitarnya itu bisa terkontaminasi. Ya, itu nanti masuk ke peraturan lingkungannya. Nah, kemudian pertimbangan kesehatan dan keselamatan kerja K3. Saya rasa ini kan mata kuliah juga ada ya. Jadi jangan kalian kira semua yang kalian ambil di teknik kimia itu ya udah gitu, enggak. Semua mata kuliah di teknik kimia itu nanti akan kalian gunakan untuk mengerjakan rancangan pabrik. TK3, ya kan? Kemudian utilitas, ekonomi teknik, semualah. Pengendalian proses, ya. Nah, jadi untuk yang kesehatan dan keselamatan kerja ini terkait dengan ledakan ya, ini tentang kecelakaan kerja lah kira-kira ya. Apa aja sih yang bisa kena ke pekerja itu, misalnya tingkat keracunannya atau kemampuan ledakan itu ya, terus api nih, fire ya, karena kita tuh bergerak di bidang industri yang misalnya kayak industri-industri pembuatan kelapa sawit, industri kelapa sawit aja misalnya dia ingin membuat sesuatu dari cangkangnya atau apa, pasti menggunakan salah satu bahan yang beracun. Nah, itu pasti rentan sama kebakaran dan lain-lain gitu. Ya, makanya kita harus hati-hati kalau misalnya kita kerja di industri. Makanya sebenarnya
buruh pabrik itu ya, itu sangat untuk tingkat kecelakaan kerjanya itu sangat tinggi gitu loh, ya. Nah, ini ya salah satu contoh kebakaran yang ada di industri-industri ya. Ini saya ngambilnya kita yang skala besar ya. Nah, ngeri sekali kan? Nah, inilah salah satu hal yang harus kita perhatikan ya, kesehatan dan keselamatan kerja itu penting gitu ya. Makanya sebenarnya kalau yang saya sampaikan kita juga mau akreditasi ya, hal yang paling penting yang mereka lihat itu adalah faktor safety ya. Faktor safety ini penting, makanya hati-hati kalau misalnya kalian di lab aja ya, di lab juga harus hati-hati, karena banyak sekali bahan-bahan kimia yang kategorinya itu B3 juga. Oke? Nah, ini tentang fire and flames, tingkat kebakaran tadi ya, bentuk api ya, ada yang flash fire, terus blips ini yang boiling liquid expanding vapor explosion, ya, kemudian ada jet atau torch fire. Ya, ini saya rasa nggak usah. Oke, nah itu kita lanjut ke nih materi yang harusnya masuk hari ini. Oke, nah ini contoh kasus ya, saya berikan contoh kasus. Ada kebutuhan pupuk di dalam suatu daerah, ya. Kebutuhan pasarnya itu mereka membutuhkan larutan amonium nitrat 10.000 ton per tahun untuk pertanian. Nah, ada beberapa data dan informasi pendukung yang ada, ya, yaitu berupa fasilitas pendukung ya, ada untuk utilitasnya ya, ada air, energi, tanah, bahan baku, jalan, dan lain-lain. Kemudian ada informasi teknis terkait dengan sifat fisik dan kimia tentang bahan baku dan produk. Ya. Nah, 6 pilihan sebagai solusi. Ya. Nah, alternatif yang pertama, ya, ini saya suruh kalian untuk memilih dari 6 alternatif ini, saya kasih waktu ya. Kira-kira alternatif mana yang sangat memungkinkan untuk kalian pilih dan kasih tahu alasannya kenapa. Mungkin boleh di screenshot ya. Ya, alternatif pertama itu membeli, menimbun dan mendistribusikan pupuk amonium nitrat cair. Kemudian yang kedua dia membeli amonium nitrat, kemudian dia membuat pupuk amonium nitrat cair. Yang ketiga dia membeli amonia dan mereaksikannya dengan asam nitrat. Yang keempat, dia mengembangkan alternatif 3, di mana produk ditampung dalam mobil tangki kembali. Yang kelima, dia membuat amonia, membeli asam nitrat, dan menjual kelebihan amonia. Dan yang keenam, amonia dan asam nitrat dibuat sendiri. Ya. Nah, kira-kira dari 6 pilihan ini, mana pilihan yang akan kalian pilih sebagai seorang engineer? Dan kenapa? Ya, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Udah di screenshot ya? Nanti jangan, Bu, ini nggak Bu yang nomor 3, Bu. Bu, ini nggak Bu yang nomor 4, Bu. Dah? Oke ya? Ini yang 3, 4, silakan, oke? Dah? Ini yang 5 sama 6. Oke ya, silakan. 10 menit. Nanti saya panggil. Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi menurut saya, Bu, belum ada saya suruh. Nanti dulu, biar yang lain dulu kerjain. Kenapa tiba-tiba menjawab? Nanti. Oh, baik, Bu, maaf.
Oke, udah ya. Saya panggil ya. Coba Irfan Daulay. Yang mana yang menurut kamu bagus, Irfan? Dan kenapa? Irfan Daulay. Mana Irfan Daulay? Iya, Bu. Oke. Yang mana Irfan? Irfan yang mana Irfan? Dari kedua pilihan alternatif ini, Bu ya? Nggak tahu lah saya yang mana. Udah skip. Masa kamu naik saya lagi yang mana? Dari tadi saya ngomong jadi nggak didengerin. Ganti. Jimmy. Jimmy Martin. Ya, Bu. Kalau menurut saya yang nomor 6, Bu. Kenapa? Ya lebih enak membuat sendiri. Kayak mana ya, Bu? Kalau untuk di dunia teknik kan, kalau kesannya itu enak membuat sendiri, Bu. Jadi dia sesuai kebutuhan baru tersedia, Bu. Kalau kita kayak membeli ke perusahaan lain gitu, takutnya kurang gitu, Bu. Atau kayak kurang gitu nanti kebutuhannya, Bu. Baru harganya, Bu. Gitu, Bu. Harganya kenapa? Kan kalau tiap perusahaan itu, Bu, terkadang dia menjualnya itu berbeda, Bu. Maksudnya? Kayak kita membeli amonianya, Bu, dari pabrik lain gitu, Bu. Jadi buat sendiri nggak pakai harga? Kan kalau harga bahan baku itu, Bu, bisa lebih murah gitu, Bu, kalau harga bahan baku, Bu. Tapi kalau udah kayak harga produk jadi, Bu, dia terkadang berbeda gitu, Bu. Range harganya tuh berbeda jauh bisa jadi, Bu. Kalau kamu buat bahan baku, kamu nggak butuh alat, modal. Butuh, Bu. Nah, terus itu nggak dipertimbangkan ekonomi dan lain-lain. Kalau untuk jangka panjangnya memang lebih bagusnya membuat sendiri, Bu. Tapi kalau memang hanya untuk kebutuhannya jangka pendek, itu untuk dibeli langsung aja beli jadi, Bu. Tergantung. Oke. Oke ya, makasih ya. Lanjut. Irfan Kurniawan. Irfan ini memang mantap kali nih. Cuman 27 orang dari kelas A sama kelas D. Screenshot dulu Rivaldi, partisipannya. Betul-betul nih. Lihat aja lah kalian nanti gimana ya. Kenapa lah nggak mau kuliah? Udahlah online. Bukannya offline. 27 orang, berarti kan satu kelas cuma Izin, Bu. belasan. Izin, Ya. Bu. Untuk screenshotnya belum bisa semua, Bu, karena lagi ter-share screen, Bu. Partisipan, kamu nggak bisa klik partisipan. Terus sebentar ya, Bu. Bisa, kalau misalnya partisipan ya. Diklik itu yang partisipannya tuh loh. Kan nampak tuh partisipan dalam kurung 29. Oh, udah, Bu. Udah bisa, Bu. Nah, screenshot. Oke. Udah, Valdi? Udah, Bu. Oke. Mana tadi? Irfan Kurniawan. Saya, Bu. Ya, gimana Irfan? Kalau menurut saya sih, Bu, sama kayak jawaban Martin, saya pilih alternatif yang nomor 6, Bu. Karena bahan bakunya itu kan udah tersedia, Bu, untuk pembuatan amonia sama si asam nitratnya sendiri. Jadi pembuatan dari si bahan bakunya itu, Bu, bisa lah diminimalisir, Bu. Gitu, Bu. Oke. Coba ya yang lain ya. Andini. Ya, Bu. Izin menjawab, Bu. Menurut saya
alternatifnya itu yang nomor 6 juga Bu, yaitu amonia dan asam nitrat dibuat sendiri, dikarenakan juga tadi pada dikatakan juga tadi karena pada data dan informasi bahan bakunya sudah tersedia dan air dan energinya juga sudah tersedia. Jadi menurut saya yang lebih baik solusinya yang nomor 6 Bu. Oke. Coba Solihul dulu. Yang mana Solihul? Ibu, terima kasih Bu. Kalau menurut saya nomor 5 sih Bu. Oke, kenapa? Karena yang pertama, menambah ilmu dan wawasan baru saya terkait dengan pembuatan amonia. Karena saya belum pernah membuat amonia. Dan yang kedua akan menambah ilmu saya di bidang ekonomi Bu. Karena ada penjualan kelebihan amonia dari pembelian asam nitrat itu Bu. Udah, itu aja sih Bu menurut saya Bu. Oke, makasih Solihul. Ibu. Siapa ya? Lagi saya panggil ya. Wafi. Wafi mana Wafi? Wafi Al apa nih? Wafi. Ya Bu. Kalau menurut saya itu lebih bagus di yang yang mana Wafi? 6, Ibu. Putus-putus lah Wafi. Karena yang mana Wafi? Coba ulang. Pembelian asam nitrat sendiri kan itu bisa lebih untuk kosnya nanti bisa Bu, untuk solusinya itu menggunakan alternatif yang ke-6 Ibu. Apakah sudah terdengar Bu? Di sini Ya, sinyalnya jelek Bu. Ya, oke. Yang ke-6 kenapa Wafi? Itu kan kita coba saya bandingkan sama yang ke-5 kan Bu, pembelian asam nitrat dia Bu. Nah, kalau kita buat sendiri mungkin ada di bagian-bagian tertentu yang bisa kita minimalisir cost-nya kan Bu. Sedangkan kalau untuk pembelian kan itu berarti sudah tertera harga fixnya. Paling kita bisa memainkan di mana membeli yang lebih murah. Kalau kita dengan pembuatan sendiri mungkin bisa kita tekan untuk baik nanti di proses maupun di bahan atau kayak mana supaya nanti cost untuk hasilnya itu nanti lebih kecil ya Bu. Oke. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Coba Kamla, yang mana Kamla menurut kamu? Kalau menurut saya Bu, itu kan tadi dia ada 6 alternatif. Saya lebih condong ke alternatif yang ketiga. Karena di beberapa pabrik yang juga dia itu produknya adalah produk pupuk, itu amonia dan asam nitrat misalnya, tapi ada juga menggunakan asam lain, itu tetapi yang lebih sering adalah asam nitrat. Mereka itu tidak pernah membuat langsung asam nitrat. Sepanjang yang saya tahu itu nggak ada yang asam nitrat dan amonianya itu dibuat terlebih dahulu. Jadi amonia dan asam nitrat itu memang dibeli dari supplier, lalu diproduksi untuk memperoleh pupuk amonium nitrat. Memang benar kalau misalnya seperti pada alternatif 5 kan tadi amonianya bisa dijual kembali dan menghasilkan income juga kan ke pabriknya. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa untuk membuat amonia dan asam nitrat itu juga membutuhkan bahan baku. Dia itu nggak secara alami ada di alam gitu. Dia membutuhkan bahan baku untuk membuat amonia dan asam nitrat. Nah, misalnya amonia dan asam nitrat itu dibuat, berarti butuh lebih banyak lagi proses, butuh lebih banyak lagi pengendalian terhadap proses, dan butuh lebih banyak lagi peralatan untuk melangsungkan proses pembuatan amonia dan asam nitrat sebelum pada akhirnya ke pembuatan pupuk amonium nitrat, Bu. Jadi menurut saya untuk pembuatan pupuk amonium nitrat, bahan bakunya yaitu amonia dan asam nitrat itu diperoleh aja dari supplier, karena juga amonia dan asam nitrat itu bukan bahan baku yang tergolong langka dan juga bukan bahan baku yang terlalu mahal harganya gitu. Dan saya melihat juga untuk melangsungkan pembuatan
amonia itu bukan sesuatu yang mudah karena amonia itu terbuat dari gas bumi. Pastinya kalau maksudnya dari gas alam. Berarti kan kalau dari gas alam itu kan maintenance-nya jauh lebih tinggi kan. Dan asam nitrat juga begitu, dia membutuhkan bahan-bahan baku lain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Amlah. Lanjut, Abdillah. Yang mana Abdillah? Abdillah Mujahadan. Izin Bu, saya menggunakan device Rivaldi Bu, karena device saya nggak bisa mic-nya Bu. Oke, ya udah habis ini Rivaldi ya. Ya, gimana Abdillah? Saya memilih yang di poin 5 Bu. Kenapa? Karena di poin 5 Bu, dijelaskan di sini bahan baku tersedia untuk pembuatan amonia. Nah, jadi ketika kita membuat amonia, kemudian kita produksi secara berlebih dan amonia tadi kita bisa jual Bu. Nah, dengan hasil penjualan amonia tadi kita bisa gunakan untuk dalam pembelian asam nitrat Bu. Singkatnya seperti itu Bu. Oke. Terima kasih Abdillah. Lanjut Rivaldi. Yang mana Rivaldi? Ya Bu. Ya. Kalau untuk pendapat saya Bu, sebenarnya sama dengan pendapat Abdi Bu, karena tadi kami diskusi juga Bu. Jadi kalau menurut saya juga seperti itu Bu. Jadi pertama, karena ini ada syaratnya, kita kan berarti harus sudah menyediakan bahan baku untuk membuat amonia, jadi kita buat amonianya. Nah, jadi kelebihannya itu kita jual sehingga kita bisa digunakan untuk membelikan asam nitrat Bu. Karena jika kita ambil yang opsi nomor 6, amonia dan asam nitrat itu buat sendiri, mungkin untuk penyediaan bahan bakunya lebih banyak Bu, biaya yang dikeluarkan Bu daripada untuk yang opsi nomor 5 Bu. Mungkin sekian saja Bu. Oke, ya. Ada yang milih nomor 1? Nggak ada? Mungkin tidak Bu, karena jalan raya di Indonesia kondisinya belum semuanya baik Bu. Oke. Nomor 2? Izin Bu, saya memilih nomor 2 Bu. Oke, kenapa Sadam? Sebelumnya dengan membeli amonium nitrat padat itu kita bisa simpan, dan apabila dibutuhkan amonium nitrat cair kita hanya perlu pelarutannya Bu. Jadi untuk utilitasnya kita hanya membuka reaktor, terus tangki penyimpanan air dan juga gudang penyimpanan amonium nitrat padat Bu. Oke. Nomor 3 tadi ada ya. Nomor 4 ada yang milih? Nggak ada? Nomor 6 tadi banyak ya. Oke. Nah, jadi dari ya, siapa? Ronald Bu ingin memberikan jawaban Bu. Oh iya, tadi Ronald ya. Ya, silakan Ronald. Kamu tadi paling cepet ya soalnya ya. Yang mana Ronald? Iya Bu. Jadi bisa saya jelaskan sedikit nggak Bu? Sebelum saya kasih nomor yang kan saya pilih nomor 5, cuman saya ingin jelaskan juga bagaimana nomor 1, 2, 3, 4 itu dan juga nomor 6 itu bukanlah suatu opsi yang terbaik gitu Bu. Oke, boleh silakan. Gimana? Bisa share screen nggak Bu yang dari nomor 1 Bu? Oh, bentar. Hari ini nanti kalian ada Zoom kan jam 5 kan? Mahasiswa. Ada dapat kan undangannya? Yang untuk briefing IAB. Ada kan? Nggak ada? Coba, nggak ada undangannya? Ada undangannya Bu, udah sampai Bu. Udah nyampe Rivaldi undangannya. Udah Bu, cuman saya nggak ada di list Bu, nama saya Bu. Bukan yang di list. Yang itu kan ada yang di grup komting yang saya share. Yang untuk seluruh mahasiswa. Kan ada saya nge-share undangan banyak tuh. Undangan ya untuk mahasiswa. Itu. Tunggu ya. Izin bertanya Bu. Itu Sabtu, sorry. Sabtu ya, jam 8 malam ya. Ya Izin kan? Bu.
Jadi yang PMM juga ikut itu Bu, briefing Enggak, Bu? enggak, sorry Bu. Oh, Enggak ya. iya Bu, terima kasih Bu. Oke ya, saya lupa kamu ada. Oke, Sabtu ya, sorry ya. Sabtu ya jam 8 malam ya. Dapat kan ya infonya yang itu ya? Dapat Ibu. Oh ya Bu, baik Bu. Jam 8 malam ya. Yang malam minggu bisa nyambi aja, nggak apa-apa. Ya, gimana? Lanjutlah, Ronald. Jadi izin ya Bu. Mm-mm. Jadi misalnya yang pertama kita ini membeli, menimbun dan mendistribusikan. Jadi kayak seperti kita ini hanya menyediakan ruang penyimpanan lah, kita bisa bilang. Cuman yang kita tahu kalau kita dengan begini, itu kalau kita membeli itu pasti sangat mahal itu, terutama untuk amonium nitratnya. Untuk apa? Iya, kalau hanya membeli itu kurang bagus ya, apalagi namanya kita membeli pasti dari asal yang kita dapat itu mereka juga udah menaikkan harga. Nah, untuk yang kedua ini kurang tepat itu karena membeli amonium nitrat padat itu nilai ekonominya juga itu udah sangat tinggi ya. Bisa jadi pupuk yang kita jual itu nggak bisa dijangkau oleh masyarakat. Kan kita juga target kita pupuknya itu 100.000 ton ya per tahun kalau nggak salah tadi. Jadi ini kurang bagus ya, apalagi kalau kita ini juga hanya mendesain proses pelarutan amonium. Memang itu tidak terlalu memakan biaya, cuman kalau kita memerlukan dalam jumlah banyak, kita opsi membeli itu kurang bagus, kurang recommended gitu. Lanjut Bu. Nah, untuk yang ketiga, di sini kita membeli amonia dari mobil tangki dan mereaksikan dengan asam nitrat. Asam nitrat ini masih belum tahu ya apakah ini kita buat atau tidak, cuman kita lebih berfokus ke membeli amonia. Nah, sebenarnya ini cukup bagus kalau memang kita ini asam nitratnya ini dibuat, cuman karena amonia ini harganya cukup ekonomis juga kalau kita beli borongan dari pabrik lain. Jadi kalau nomor 3 ini asam nitratnya harus dibuat. Nah, kalau untuk nomor 4 ini sama aja, cuman ya next Bu. Nah, untuk jawaban saya ini nomor 5. Kenapa? Amonia ini memang kita bisa kita buat dan ini memang biaya tidak terlalu besar. Cuman untuk asam nitrat kalau mau kita buat itu biaya produksinya itu, biaya mesin-mesinnya itu sangat mahal ya, bisa sampai memakan 300 juta. Modal 300 juta, sedangkan yang kita produksi itu hanyalah pupuk. Jadi untuk balik modal itu agak susah ya. Jadi nomor 5 ini kita membeli asam nitratnya ini udah benar. Kita nggak perlu membuat asam nitrat karena alat-alatnya itu sangat mahal. Kita hanya perlu membuat amonia aja. Dan juga kelebihan amonia yang kita dapat ini kita bisa jual kembali. Jadi kita bisa mendapat keuntungan lain selain dari penjualan pupuk. Nah, untuk nomor 6 ini kurang recommended karena sama seperti alasan asam nitrat tadi, ini kalau kita buat sendiri, modal yang kita perlukan untuk reaktornya, untuk mesin-mesinnya juga itu agak rumitnya. Ini masuk ke proses Ostwald tadi kalau nggak salah, ya modalnya sekitar 300 jutaan juga. Jadi untuk balik modal itu agak lama ya. Memang kalau kita buat asam nitrat sendiri, itu tadi kalau nggak salah saya baca jurnal, dia dengan kapasitas yang cukup besar, di mana modalnya 300 juta ditambah, pokoknya nanti keuntungannya itu hanya sekitar 100 juta per tahun, dan itu lama balik modalnya. Itu pun kalau mereka betul-betul dapat memproduksi dengan sebesar itu. Belum lagi bahan-bahan baku untuk membuat asam nitrat. Jadi jawaban yang paling benar menurut saya, solusi yang paling benar itu nomor 5 Bu. Membuat amonia, membeli asam nitrat, karena kalau kita buat pasti modalnya keluar besar Bu. Oke ya, thank you Ronald. Nah,
Jadi bagus juga yang disampaikan oleh Ronald. Jadi untuk alternatifnya ya, kalau kita sebagai engineer dan memikirkan segala aspek ya, bukan hanya memikirkan segala satu aspek, enggak, juga dari segi tas, ekonomi, waktu ya. Itu yang paling memungkinkan itu adalah alternatif 2 dan 5 ya. Untuk alternatif 2 itu membeli amonium nitrat padat dan pupuk amonium nitrat cair. Nah, kita membahas dulu yang kayak tadi, misalnya yang nomor 6. Amonia dan asam nitrat itu dibuat sendiri. Nah, ini tuh terlalu ini ya, bukan hanya masalah ekonomi aja kita pikirkan, itu lebih hemat gitu ya, kita jatuhnya daripada membuat kalian tuh nanti kalian bakal ngerasain merancang suatu pabrik itu sulit ya. Jadi walaupun hanya membuat amoninya itu nggak sembarangan, nggak segampang kalian memikirkan kayak kalian buat pabrik makanan bakso misalnya apa gitu, enggak. Salah satu pabrik aja ada yang buat amonia khusus. Ya, ada juga pabrik yang buat asam nitrat khusus, gitu loh. Ya, nah membuat pabrik itu sulit gitu loh. Jadi kalau kalian udah buat amonia, apalagi kalian kan ini kita ngebahasnya skala produksinya itu skala besar gitu ya. Jadi kalau kalian udah membuat amonia, terus kalian buat lagi asam nitrat juga sendiri, wow, lama itu, ya, sulit. Makanya biasanya kalau misalnya orang yang membuat pabrik, kalau saya dulu pernah pas kuliah S2 tuh disuruh mendesain suatu pabrik, kami membuat pabrik minuman bersoda. Nah, kami supply bahannya itu kayak misalnya pakai apa namanya hidrogen kalau nggak salah saya tuh. Nah itu kami supply dari satu pabrik yang menghasilkan itu sendiri. Sama kayak kita misalnya membuat pabrik yang tadi tuh ya, kalian mau buat amonium nitrat ya kan. Kemudian kalian buat amonia dan asam nitratnya sendiri. Baru kalian buat lagi pabrik amonium nitrat. Nah, kapan selesainya? Ya kan? Nah, itu yang ke-6. Yang kelima tadi memungkinkan, yang keempat sama yang ketiga, membeli amonia dan mereaksikan dengan asam nitrat. Nah, ini kurang ini juga ya, kurang apa ya saya katakan, kurang stabil lah ya. Jadi kalau misalnya kita membeli amonia dari mobil tangki dan mereaksikannya dengan asam nitrat. Di sini kita membutuhkan yang namanya pengaturan konsentrasi larutan. Walaupun di situ tersedia asam nitrat, ya, cuman ketika kita mereaksikannya dengan asam nitrat, kan kita tersedia, ini kan tersedia nggak mungkin dikasih cuma-cuma kan? Kita pasti butuh juga kan asam nitrat itu kita beli kan. Baru kita beli amonia juga. Nah itu kurang ini jadinya kurang ekonomis gitu ya. Nah kalau ini juga apalagi cuma sekedar menimbun, jatuhnya kita penimbun bukan membuat. Nah tapi kalau yang kedua ini ketika kita membeli amonium nitrat ya, yang tadi yang alternatif kedua membeli amonium nitrat padat kemudian kita buat pupuk amonium nitrat cair ya, ini lebih selain lebih ekonomis lebih memungkinkan lah ya. Jadi ketika kita beli si amonium nitrat ya, kita taruh ke dalam gudang penyimpanan, kemudian kita harus melarutkan amonium nitratnya. Di sini kita cuma butuh utilitasnya itu berupa air ya, kemudian penyimpanan si solution tadi hasil dari pelarutan ya, kita bisa simpan dari tangki timbun, kemudian tinggal kita distribusikan ya. Jadi lebih efisien dia secara prosesnya ya. Kemudian ya, yang kelima ini saya baca aja ya. Nah, alternatif yang kelima, bentar ya. Kelihatan nggak? Oke, biar nampak deh tulisannya. Tidak bisa digeser. Aduh. Udah, ini N2 separator ya. Ini yang di dalam ini yang pertama ini N2 separator ya. Di sini dia butuh energi listrik untuk memisahkan si N2 karena nanti di sini ada masuk udara ya, baru ada energi listrik. Di sini ada pemisah yang namanya si N2 separator ya. Kemudian nanti saya kasih aja yang bagus ya. Ini di bawah harusnya.
di bawah, baru dari N2 ini nanti dia masuk untuk digunakan di sintesa amonium. Ya, sintesa amonium. Kemudian di bawah N2 ini ada proses hydrocracking. Itu nanti pakai metana. Ya, metana masuk. Kalau ini tadi kan yang ke si N2 separator itu yang masuk udara. Kalau yang di bawah ini nanti masuk si hydrocracking, itu metana, ya, itu nanti masuk juga ke sintesis amonium. Jadi di sini untuk sintesis amonium dia akan membutuhkan N2 dan H2. Nah, dari sintesis amonium ini nanti dia masuk ke amonium storage. Mana nih? Ammonia storage. Nih ya, ammonia storage, ya. Kemudian dari ammonia storage dia akan masuk ke reaksi asam nitrat dan amonia di dalam reaktor. Ya, bereaksi, ya. Kemudian dari reaksi asam nitrat dan amonia dalam reaktor ini nanti perlu asam nitrat, ya. Jadi untuk melakukan reaksi ini dari amonia storage dia membutuhkan asam nitrat, baru terjadilah reaksi asam nitrat dan amonia di dalam reaktor. Nah, dari sini dari reaksi ini nanti dia ke sini ke kiri itu nanti ada si solution storage atau tangki timbun. Nah, inilah hasilnya nanti akan ke kanan gini, dia ini harusnya ke kanan, didistribusikan. Ya. Oke. Oke ya. Nah. Selanjutnya ke analisis input dan output. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, saya rasa ada nggak? Kita kuliahnya di sini aja ya, soalnya jam 5 ada Zoom, mau pakai Zoom ini juga, teknik kimia. Dengan apa? Yang alumni. Ada yang mau ditanyakan ya tadi? Kita lanjut nanti minggu depan, jadi nanti ujiannya cuma sampai basis perancangan sama yang tadi, amonia, analisis struktur input dan output nggak masuk ya. Itu belum kita bahas. Oh, sama ujiannya Pak Torik ya. Ujiannya Pak Torik nanti akan ada. Gabung sama saya. Jadi CP1. Ada apa? Gimana Valdi? Berarti hari Selasa itu ujiannya langsung yang CP1, CP2 yang sama Pak Torik dan Ibu ya, Bu? Tapi CP2 belum selesai. CP2 saya itu banyak sampai selesai. Jadi ini masih setengah. Oh ya Bu, baik Bu. Ya, sampai batasnya analisis struktur input dan output. Oh, udahlah ya. Gua mulai nih in 3 minutes. Teknik baik Bu, izin Bu, boleh diminta PPT ya Bu? Boleh. Nanti saya share di e-learning atau saya share aja dulu di WA ya. Ya Bu, baik. Makasih Bu. Oke ya, saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ya, yo, Terima kasih Bu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.